Voices. Kuliah favorit, organisasi aktif, dan masa depan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oasis, selamat datang di Oasis, obrolan asik dan inspiratif, yang mana kita kali ini kedatangan tamu spesial lagi nih teman-teman dari alumni Sumamdela, yang mana dia menjadi lulusan terbaik, salah satu lulusan terbaik di kampusnya juga. Nah, kita bakal bahas pengalaman kuliah, organisasi, sampai gimana cara sukses dan berkembang lewat organisasi. And today I'm joining with Novia. Halo Kak Novia, and I'm Jena, selaku host pada podcast kali ini. Boleh Kak, kenalan dulu nih, Kakak alumni tahun berapa, terus kuliah di mana, dan sekarang profesinya apa? Oke, sebelumnya terima kasih Jana. Halo teman-teman, kenalin, aku Novia Putri Ramadan, biasanya akrab disapa Novia. Saat ini sudah menjadi alumni ya, dan kebetulan dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau UINSA. Dan kebetulan di UINSA sendiri aku ambil jurusan psikologi. Dan masuk di Sumamdela ini itu tahun 2019 dan lulusnya itu tahun 2022. Oh, berarti kakaknya termasuk angkatan COVID juga ya? Iya, angkatan COVID. Jadi masuk awal-awal tuh cuma 6 bulan aja. Iya, kayak sebelum-sebelumnya teman-teman aku kan jadi host juga. Nah, aku kedatangan tamu nih, benar-benar mereka tuh dari angkatan-angkatan COVID juga. Dan selalu yang aku tanyakan ya, ini kakak dulu join organisasi juga nggak di sekolah? Oh ya, tentu. Karena dulu itu kebetulan aktif juga di IPM. Dan dulu juga menjabat sebagai alumni ketua IPM pada periode 2020-2021 seperti itu. Berarti kakak dulu kan sudah jadi ketum nih. Kakak menjabat berapa periode? Satu periode Langsung jadi ketum? Enggak, di periode pertama itu menjadi staf divisi ya, terus habis itu di periode selanjutnya baru mendaftarkan diri jadi ketua. Oh lah gitu, keren sih. Tapi kalau sekarang nih, kakak kan udah lulus, itu sekarang kerja di apa? Oke, sekarang profesinya itu kebetulan freelance ya, karena masih baru lulus banget dan kebetulan juga lagi ada usaha, doain ya teman-teman ya. Sekarang lagi merintis usaha di bidang floris sama di bimbingan mengajar. Floris? Di mana? Sekarang di rumahan aja sih, di rumahan gitu, aja. by request aja gitu. Oh lah, aku tuh seneng banget sama floris sebenarnya. Kita kapan-kapan bisa main lah ya. Bisa. Oke. Bagaimana rasanya lulus dan terjun di dunia kerja? Rasanya lulus dan terjun di dunia kerja tentu sebenarnya gak asing ya teman-teman ya, karena sejak SMA itu sebenarnya udah nyambi jadi freelance gitu. Awalnya tuh kayak bantuin makeup kayak gitu. Dulu kan di SMA juga ikut double track tata rias tuh. Nah itu waktu itu pernah tuh kayak sering diajak kolaborasi sama Pak Rizal. Oh iya. Ya, itu buat bantuin makeup kayak gitu. Terus berlanjutlah sampai kuliah. Terus selain itu juga aktif freelance MC, terus nge-host kayak gitu sih. Kelihatan sih, soalnya datang ke sini sangat terapi ya. Waduh. That's good first impression teman-teman. Oke. Nah, katanya kuliah tuh, kakak tadi kuliah di jurusan Psikologi. Katanya kuliah nggak cuma soal IPK, tapi kakak aktif gak di organisasi kuliah? Kebetulan pas kuliah itu aktif juga di organisasi. Saya itu merupakan awardee beasiswa dari Bank Indonesia, teman-teman. Jadi kalau awardee Bank Indonesia itu disebutnya Genbi. Itu saya menjabat selama 2 tahun, dari tahun 2024-2025 dan juga 2025-2026 seperti itu. Baru aja selesai kemarin kayak gitu. Dan itu lumayan aktif sih, karena ikut kegiatan itu saya jadi kayak mengenal teman-teman dari berbagai kampus gitu loh. Karena kan di Genbi itu tidak hanya dari UINSA aja, tapi juga ada dari 9 kampus yang ada di Jawa Timur kayak gitu. Ya. Tadi itu namanya apa? Genbi, Generasi Baru Indonesia. Oh, berarti beda gitu ya sama BEM dan HIMA dan lain-lain gitu? Iya, jadi kayak itu tuh salah satu program ini sih, beasiswa unggulan Bank Indonesia. Terus nanti itu mereka tuh kayak menjaring mahasiswa-mahasiswa terbaik dari masing-masing kampus untuk menjadi satu kesatuan awardee yang disebut dengan Genbi. Oh, ini
ini cukup baru ya aku dengarnya. Oh ya baru ya? Iya, baru denger banget. Emang karena kalau di Bank Indonesia itu beasiswanya yang di Jawa Timur itu cuma ada di 9 kampus. Biasanya kan kita dengarnya kayak mungkin KIPK, beasiswa unggulan, Iya, kayak benar. gitu-gitu kan. Nah, GNBIN itu bisa sih dicoba, tapi cuma ada beberapa kampus dan juga ada beberapa SMK yang juga dinaungi kayak gitu. Nah, nanti boleh nih, misal teman-teman berada di 9 kampus ini, nanti bisa hubungin saya ya, barangkali nanti di semester 4 mau mendaftar kayak gitu, karena bisa mendaftarnya itu minimal lulus 121 SKS kalau nggak salah. Jadi ada di semester 3 atau 4 kayak gitu, baru bisa mendaftar. Nice info banget sih. Terus ini dari kan aku tag host di sini itu sempat ada guest juga lulusan terbaik, dan ini kedua kalinya aku menemukan lulusan terbaik. Benar nggak? Dari informasi kakak lulusan terbaik nih, bagaimana tips bisa lulus tepat waktu sebagai predikat terbaik tetapi juga tetap aktif berorganisasi? Oke teman-teman, sebenarnya tuh ini ya, kalau anak organisasi ya pasti paham lah manajemen Iya, paham. waktu. Apalagi pada saat itu saya tuh aktif organisasi iya, kerja iya, kuliah iya gitu. Jadi Multitasking. tiga-tiganya ini tuh kayak dilakukan gitu loh. Dan malahan ketika semester akhir saya tuh kerja full time. Oh ya? Iya full time, waktu itu seperti di butik gitu, jadi admin sosial media. Jadi waktu itu ya udah kayak di sela-sela kerja itu sambil ngerjain skripsi kayak gitu. Jadi ya harus disempet-sempetin, meskipun dia nggak tidur. Kadang itu saya nggak tidur sehari 2 hari gitu bisa, karena kayak ngebut skripsi itu tadi. Bener apa nggak ngebul banget ya? Iya, karena kalau nggak disempatkan ya nggak bakalan selesai kayak gitu. Iya, benar juga berarti. Padahal waktu itu saya pesimis bisa lulus 3,5 tahun karena yang pertama waktu kan saya waktu itu sempronya itu kayak lumayan agak sedikit lambat lah dari teman-teman. Jadi saya tuh cuma punya waktu 1 bulan teman-teman buat ambil data, olah data dengan responden yang sebegitu banyaknya. Tapi alhamdulillah karena saya waktu itu masih optimis banget dan sangat idealis bahwa saya harus lulus 3,5 tahun, ya akhirnya alhamdulillah tercapai dan saya wisuda pada 8 Februari tahun ini. Jadi kalau tips dari Kak Novia sendiri ini, selain manajemen waktu juga apa tadi? Ya harus menyempatkan nyempet-nyempetin gitu, karena ini teman-teman percuma ya teman-teman kayak punya waktu senggang tapi teman-teman itu nggak memanfaatkan itu dengan baik kayak gitu, karena emang benar kata pepatah waktu adalah emas, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, berarti kalau bisa jadi lulusan terbaik, time manajemennya juga sangat bagus. Harus bagus karena kan apalagi kuliah sambil kerja ya itu nggak gampang loh, karena misal nih kita kuliah katakanlah pagi sampai sore, nanti belum lagi kalau misal malam ambil kerja atau di sela-sela waktu kuliah itu kita ambil kerja gitu, itu tuh kita di sela-sela kerja juga harus nyempetin ngerjain tugas dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang kuliah sambil kerja bakalan relate sih ini, apalagi mereka yang gigih untuk bisa lulus tepat waktu itu keren banget. Keren banget, dapat semangat juga dari Kak Novia ya. Iya. Ada pas kuliah nih, sambutan kan kuliah sambil kerja juga dan sambil join organisasi dan lain-lain. Itu ada pengalaman yang berkesan nggak? Boleh diceritakan ke Sobat Oasis? Oke, mungkin pengalaman berkesan ya selama kuliah itu ketika turun lapangan sih. Jujur dulu itu saya bukan menginginkan jurusan yang saya ambil saat itu, karena pada waktu itu saya sangat idealis kayak aku pengen gizi gitu. Tapi Tuhan berkata lain, ternyata di waktu UTBK ya saat itu atau sekarang namanya SNBT, saya diberi kesempatan untuk lolos di psikologi UINSA seperti itu. Ketika menjalani ya awal-awal kayak berat gitu karena kan mungkin nggak sesuai kemauan tapi ketika dihadapkan, jadi gini teman-teman, ketika kita di bangku perkuliahan itu pasti kita kayak banyak mengenal teori, banyak membaca dari buku, jurnal, artikel seperti itu. Tapi ketika kita diturunkan di lapangan, disitulah kayak apalagi psikologi ini kan berhubungan dengan kayak perilaku, karakter seperti itu. Di situ saya banyak sekali menemukan hal yang menarik gitu. Seperti pengalaman ketika berada di tempat-tempat, mohon maaf ya kayak disabilitas, terus kayak di SLB seperti itu. Terus juga waktu itu saya beberapa kali terjun ke Kemenkumham, kayak
instansi-instansinya Kemenkumham seperti Lapas, Bapas, Rutan itu juga turun gitu loh. Jadi kayak ternyata ternyata hal yang dulu nggak saya inginkan ternyata membuka banyak kesempatan loh, seperti itu. banget. Dan justru ketika lulus saya tuh semakin terbuka bahwa psikologi itu nggak hanya melulu kita kerjanya itu jadi psikolog, jadi HRD gitu ya. Ternyata peluang kerjanya itu sangat Banyak luas. banget. Oke, kakak ini di psikologi ya. Jujur, dulu aku kan sekarang kelas 12 dan ingin menentukan jalan kuliahku di mana. Dulu pas kelas 10 itu aku tuh pengen banget masuk psikologi. Oke. Tapi ternyata ganti jurusan. Oh iya. Soalnya pas aku lihat tuh, aku ada beberapa kenalan kakak kelas juga yang dari psikologi sudah lulus. Kayak contohnya Kak Novia juga. Itu aku tuh bingung di manajemen emosinya. Sih. Soalnya kan kalau di psikologi kan kita terbiasa untuk mendengarkan, Iya, menjadi good listener bagi Benar, semua orang benar, gitu. benar. Itu gimana sih cara manage emosi kakak sendiri di saat kalian tuh lagi benar-benar dihajar sama emosi orang lain gitu loh. Oke, pertanyaan menarik nih ya teman-teman. Justru dulu saya juga berpikiran kayak Bunga, kayak Jena ya. Dulu itu saya itu juga bukan dari orang yang kayak benar-benar good listener gitu loh teman-teman. Tapi namanya di psikologi itu banyak banget istilah yang namanya rawat jalan gitu. Oh ya? Jadi sambil belajar sambil dirawat gitu loh. Oh. Karena kan kita banyak ketemu dosen-dosen praktisi yang psikolog gitu kan. Terkadang di sesi-sesi kuliah tuh dosen tuh kayak menyelipkan kayak sesi-sesi konseling, terapi seperti itu. Jadi kenapa disebut kuliah sambil rawat jalan kayak gitu. Nah, menariknya ketika belajar psikologi rasa idealis, rasa ingin membanggakan diri, terus kayak rasa ingin intinya ego kita itu kayak bakalan mengikuti gitu loh, mengikuti alur gitu loh. Jadi itu tuh akan sangat-sangat nggak kita langsung bisa meregulasi emosi, tapi karena mungkin kita banyak praktek di lapangan, di situ kita bisa menempatkan diri. Oh, ini waktunya aku seperti ini waktunya aku seperti ini, kayak gitu. Jadi untuk kayak latihan sendiri itu mungkin ada ya prakteknya, tapi yang saya rasakan sendiri itu ketika turun nanti itu akan bisa menyesuaikan atau beradaptasi sendiri gitu loh. Tapi untuk cara khususnya sejauh ini sebenarnya ada, cuma saya nggak mengatakan itu karena nantinya tuh akan mengikuti gitu. Oh, jadi psikologi ini juga termasuk seni untuk memahami diri sendiri. Benar banget. Selanjutnya nih ada quick challenge, mitos atau fakta. Sekarang kita ngomongin tentang mitos atau fakta. Nanti aku kasih pertanyaan, Kak Novia bisa jawab ini mitos atau fakta. Terus nanti di akhirnya bisa kasih conclusion kenapa jawab itu. Oke. First question, IPK tinggi saja sudah cukup untuk sukses. Mitos. Organisasi mengganggu kuliah. Mitos. Anak pendiam nggak cocok di organisasi. Mitos. Organisasi membantu cari kerja. Fakta. Oke, conclusionnya nih apa? Ternyata banyak mitosnya ya. Jadi teman-teman kayak yang di awal tadi tuh ya, pertanyaan awal itu tadi tentang apakah IPK berpengaruh tinggi terhadap kesuksesan gitu ya. Itu mitos ya teman-teman. Menurut saya. Karena gini teman-teman, banyak orang yang mungkin secara akademik prestasinya tinggi, IPK-nya tinggi seperti itu ya. Tapi ketika kemampuan akademik itu tidak disertai dengan skills, ya bukan meremehkan ya, tapi kayak kita tuh perlu skill untuk tetap mengembangkan gitu loh. Banyak kok teman-teman yang mungkin IPK-nya pas-pasan, IPK-nya standar gitu, tapi justru dia di dunia kerja itu paling etos seperti itu. Jadi IPK itu tidak selamanya akan menentukan kesuksesan. Balik lagi karena manusia itu kan dipengaruhi oleh mungkin IQ, EQ itu emotional intelijen kayak gitu. Terus habis itu juga dipengaruhi faktor-faktor lain kayak gitu. Terus yang kedua, apakah organisasi mengganggu kuliah? Tentu tidak teman-teman, karena balik lagi ke teman-teman. Ketika teman-teman sudah berkomitmen nih mau untuk kuliah dan juga mau join organisasi, tentu teman-teman di situ harus memiliki
boundaries gitu, kayak memiliki batasan gitu. Bagaimana teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan juga organisasi. Karena percuma teman-teman banyak relasi, terus habis itu banyak kegiatan, tapi ketika di akademisnya itu akhirnya melemah, ya itu nanti akan mempersulit teman-teman sendiri seperti itu. Bener juga sih. Terus yang ketiga, Anak pendiam nggak cocok organisasi. anak pendiam tentu tidak ya teman-teman, karena dari SMA ketika jadi ketua itu jujur kayak banyak banget anggota-anggota yang kayak diem gitu loh. Nah dari situ tuh mungkin kita bisa belajar gitu loh. Kalau misal kita merasa nih kayak oh kita mungkin sedikit lebih aktif dari ini anak gitu, kita bisa memotivasi mereka bahwa kayak ayo gerak, ayo kita bertumbuh bersama kayak gitu. Jadi yang di organisasi itu nggak harus kok tentang anak-anak yang ekstrovert gitu, tapi kadang itu justru orang-orang introvert itu dia itu dapat mengelola di balik layar dengan baik. Karena kan biasanya ekstrovert ini itu dia kan eksekutor nih. Iya, eksekutor. Kalau yang introvert biasanya dia tuh planner. Jadi kayak menyusun, terus mendesain. Itu tuh biasanya di anak-anak ekstrovert yang di belakang layarnya itu. Iya, yang bener-bener. nanti yang eksekusi yang ekstrovert ini gitu. Iya sih, itu Jadi kayak harus balance. harus balance. Terus yang terakhir, organisasi membantu cari kerja. Benar. Kenapa ini saya sebut fakta? Karena di dalam join organisasi, apalagi ketika teman-teman aktif ya, ketika teman-teman aktif itu tuh akan menambah relasi teman-teman kayak gitu. Bener. Karena seperti misal nih, katakanlah saya dulu aktif di organisasi Bank Indonesia. Sekarang saya sudah lulus dong, dan seharusnya saya tidak lagi menjadi bagian dari Gen B, tapi alumni gitu ya. Tapi seringkali dari Bank Indonesia itu kadang undang saya, kayak ngajak saya gitu kolaborasi, entah itu jadi MC di event kayak gitu. Padahal kan banyak banget award-award yang masih aktif gitu loh. Tapi karena mungkin dulu saya aktif ya, dan juga ketika bertemu dengan pembina, dengan para pemimpin-pemimpin BI itu saya aktif dan humble mungkin ya. Jadi kayak sering banget di calling, bisa nggak ikut acara ini kayak gitu. Nah ini juga besok bakalan ada nih saya kolaborasi atau menjadi bagian dari panitia di kegiatannya Bank Indonesia kayak gitu. Berarti benar-benar benefit organisasi itu memang tidak didapatkan secara langsung ya, Iya. secara instan, tapi benar-benar kita bisa melihat jauh ke depan sana nanti gimana nya. Benar banget. Tentunya. Oke. Untuk quiz challenge mita atau faktanya udah selesai, sekarang pesan buat teman-teman Semamdela yang aktif di organisasi atau tertarik bergabung di organisasi IPM, IMM, BEMS atau HIMA. Oke. Wow, menarik ya teman-teman ya. Ketika berbicara mengenai organisasi, tentu mungkin sebagian orang itu kayak menganggap ngapain sih join organisasi, paling rapat tok, paling ngumpul-ngumpul aja nggak ngapa-ngapain. Jangan ya teman-teman ya. Jadi banyak yang salah persepsi ketika dia di organisasi berharap dia itu bakalan aktif. Padahal ketika kita join organisasi, disitulah wadah kita. Kalau misal kita hanya diam, ya kita nggak akan berkembang gitu. Ketika kita pinter untuk mencari peluang, mencari kesempatan, disitulah kita akan tumbuh perlahan kayak gitu. Karena kita itu kalau di dalam organisasi, kita harus menjemput bola teman-teman. Benar. Nggak bisa kita kayak mengandalkan, oh aku nggak diajak nih gitu, berarti aku percuma dong join organisasi. Jangan ya, karena itu banyak banget asumsi-asumsi seperti itu tuh yang masih kayak dirasakan oleh teman-teman yang kurang aktif di organisasi. Karena sejatinya di organisasi itu ya kita yang harus jemput bola gitu. Jadi untuk pesan saya untuk teman-teman mungkin dari IPM dulu ya, atau untuk adik-adik yang belum join IPM itu menurut saya bagus kok ikut atau join di IPM ini, karena dari situ kita kayak benar-benar belajar gitu loh bagaimana kita dapat manajemen waktu kita antara organisasi dan juga sekolah. Terus habis itu nanti juga bakalan banyak kegiatan IPM. Di situ kita kayak belajar mengorganisir, belajar untuk mengkonsep, belajar untuk mengeksekusi kegiatan kayak gitu. Dan nantinya ketika kuliah kita tuh nggak nggak kelabakan, nggak kaget, nggak shock gitu loh. Karena di kuliah pun kayak gitu, kadang itu kayak ada tugas lapangan itu kan kita harus mengkonsep tuh. Nah biasanya kalau di organisasi kita kan mungkin terbiasa ya, jadi nggak bingung lagi seperti itu. Dan untuk buat teman-teman yang kelas akhir,
kayak semangat ya. Tentukan pilihannya dengan matang, jangan sampai merasa salah jurusan karena itu benar-benar nggak enak teman-teman. Karena Mulai dari awal. kalau salah jurusan itu kayak ngejalaninya tuh nggak legowo gitu loh, kayak bener. berat hati gitu. Jadi benar-benar tentukan passionmu mau di mana. Kalau memang belum fix, bisa konsultasi ke BK ataupun ke alumni dari sekolah itu yang jurusannya ingin kalian tuju. Misal nih Jena nanti pengen, oh kok tiba-tiba aku pengen psikologi ya gitu. Nanti mungkin bisa call aku aja buat kayak ini gimana sih Kak kayak gitu. Biar nanti itu pas kuliah tuh udah ada gambaran gitu loh, nggak kaget lagi. Dibukain jalan gitu ya. Iya. Terima kasih Kak Novia. Selanjutnya nih sama-sama. Bapak Ibu guru dan keluarga besar Semam Dela pengen dikasih ucapan manis dari Kak Novia. Boleh dong ucapannya? Ucapan manis ya untuk Bapak Ibu guru. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu guru yang mungkin telah meluangkan waktunya ya untuk mendidik kami sampai kami sekarang ini jadi sarjana. Tentu jasa Bapak Ibu guru ini tuh menjadi langkah fondasi kami gitu untuk menentukan jalannya kami yang akan mendatang gitu. Justru saya berterima kasih sekali kepada SMA Muhammadiyah 8 karena pada waktu itu di SMA Muhammadiyah 8 ini tuh kan ada yang namanya KTI ya, karya tulis ilmiah. Iya, karya itu tulis disebut ilmiah. apa sekarang? Biasanya tuh Project based learning ya. Iya. Project based learning. Nah, di situ kayak kita belajar gitu loh cara membuat makalah dan lain sebagainya. Jadi ketika kuliah di semester awal saya nggak kaget. Bahkan malahan saya yang banyak mengajari teman-teman yang belum bisa kayak gitu. karena udah dapat bekalnya sebelumnya. Benar sekali. Jadi kayak wah, ini keren banget ya. SMA Muhammadiyah 8 memfasilitasi kita buat belajar. Ternyata ini tuh berguna banget gitu loh di perkuliahan. Jadi nanti di perkuliahan itu malah kita tuh kayak nggak belajar dari awal lagi, tapi kita udah tinggal moles-moles aja apa sih yang kurang seperti itu. Jadi pembelajaran di SMA Muhammadiyah 8 ini tuh menurut saya sangat-sangat inovatif karena apapun yang Bapak Ibu sudah berikan ke kami itu sangat bermanfaat di dunia perkuliahan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru. Terima kasih sangat. Oke, terima kasih juga buat Kak Novia atas cerita dan juga inspirasi ini. Itu benar-benar insight yang baru banget buat aku. Dan kasih, Jena. mungkin Oasisnya sampai sini aja. Aku Jena as host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Boleh say bye? Oke. Bye.